Dari tadi worship leader sudah sampaikan, Sinode Gereja Betel Indonesia menetapkan bulan Juni adalah bulan keluarga. Jadi ini akan jadi tema kita di sepanjang bulan ini. Siapapun yang berdiri untuk berkhotbah sepanjang bulan ini wajib untuk bicara tentang keluarga. Ini waktunya kita bicara tentang keluarga. Keluarga ini merupakan institusi pertama yang Tuhan bentuk, yang Tuhan rancang sendiri. Nah, kalau Tuhan yang bentuk, Tuhan yang rancang sendiri, Tuhan punya maksud dan tujuan terhadap keluarga. Amin. Ya. Sebab yang paling tahu persis itu yang merancang dan membentuk. Sama seperti kalau orang bikin mic. Yang rancang mic tahu persis untuk apa mic itu. Sebab kalau kita kepingin tahu tujuan ini dibentuk, belajar sama yang ciptakan. Kalau orang ciptakan sesuatu akan ada manual booknya, ada petunjuknya, cara penggunaan. Kalau kita tidak gunakan dengan betul, nah itu yang disebut abuse, abnormal use, pemakaian yang keliru, pemakaian yang salah. Mic diciptakan supaya ketika kita ngomong suara kecil, ditangkap di sini, masuk ke speaker jadi besar. Tapi kalau kemudian mic ini dipakai lempar di orang pun kepala, berfungsi juga sebenarnya, tapi fungsinya kan keliru. Keluarga juga begitu. Ada begitu banyak orang yang kemudian tiba-tiba saya sementara kasih pembinaan buat yang akan menikah. Nah, bapak mama saudara sekalian, banyak orang tiba-tiba berpikir berkeluarga, berpikir menikah karena waktu usia sudah cukup. Nah, perlu sekali kita tahu sebenarnya apa sih tujuan Tuhan dalam membentuk sebuah keluarga. Karena gini, Tuhan sayang keluarga. Tuhan ingin ada dalam keluarga, terlibat dalam keluarga. Karena Tuhan ingin ada nilai-nilai kerajaan sorga yang ditumbuhkan di dalam keluarga. Tuhan kepingin di dalam keluarga lah keturunan ilahi dilahirkan di dalam keluarga, dibesarkan di dalam keluarga, dan lewat keluarga lah pola kerajaan sorga dibagikan kepada dunia. Nah, itu sebabnya Tuhan peduli sama keluarga. Pagi hari ini, kalau tahun lalu begitu bicara bulan keluarga, langsung bapak-bapak yang saya dahulukan. Hari ini Lady Grace. Jadi saya akan bicara tentang wanita yang menyelamatkan keluarga. Saya bicara tentang satu keluarga, tentang Nabal dan Abigail. Ada yang pernah baca? Tentang Nabal dan Abigail. Oke, kita baca sebentar di dalam, agak panjang, 1 Samuel pasal 25. Kita akan baca ayat 2 dan 3, kemudian kita lanjut 14 sampai ayat yang ke-38. 1 Samuel 25 ayat 2 dan 3, nanti lanjut ke ayat 14 sampai 38. Kita baca bergantian ya. Saya akan baca ayat yang genap, saudara bantu saya ayat ganjil. Nanti ayat yang ke-38 kita akan sama-sama. Saya mulai ayat yang kedua. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang ini sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Ayat 14. Tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitahukan oleh salah seorang bujang atau pembantunya. Katanya, ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu-lalang memberikan mereka ketika kami ada di sana. 16. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam, selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah
Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semua itu di atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah menemui aku segera menuju kampung. Tetapi Nabal suaminya tidak lagi bertemu. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arah, dan perempuan itu Abigail bertemu dengan mereka. Lalu tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala pertanyaan orang ini kepadamu, sehingga tidak ada sesuatu yang menyelamatkan dari segala kematian. Dia membalas kebaikan dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika kutinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja dari semua yang ada kepadanya. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di hadapan Daud, mukanya sampai ke tanah. 24. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, Aku sajalah ya Tuhan yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah kiranya hamba-Mu ini berbicara kepadamu, dan dengarkanlah perkataan hamba-Mu ini. Janganlah kiranya Tuhan menghinakan hamba-Mu, orang yang bersila itu, sebab seperti nama demikian lainnya, nama-namanya dan beberapa buah. Tetapi anak hamba-Mu ini tidak melihat orang-orang khusus. Oleh sebab itu Tuhanku, demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuhan. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budak-budak ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang beri Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hamba-Mu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh. Karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit di dalam engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan sultanku itu pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan membangkit dari alam salam. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu, dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, lalu berkatalah Daud kepada Abigail, Terpujilah Tuhan Allah Israel, yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah juga kau sendiri, bahwa engkau pada hari ini daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari kebenaran. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Lalu menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia, dan berkata kepadanya, Pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Sampailah Abigail kepada Nabal suaminya, dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya, seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi, ketika sudah
1, 2, 3. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita lihat cerita ini sejenak untuk kita kira-kira apa yang kita bisa dapat dari apa yang terjadi dari keluarga ini. Saya waktu lihat keluarga ini, Bapak Mama Saudara sekalian, jalan hidup mereka saya dapati sederhana sekali. Tolong buka pintu di belakang Asya, tolong buka, ada yang bakal. Yang lain lihat ke sini. Bukan di luar gitu. Kalau saudara semua dia keluar, dia nanti masuk. Orang baik. Jadi baik, kita lihat sebentar. Saya dapati cerita ini, saya kasih tema wanita yang menyelamatkan keluarga. Nah, kita review sebentar cerita ini. Cerita ini bicara tentang sepasang suami istri. Mereka punya perusahaan, tinggal mereka di Maon, tapi perusahaannya di Karmel. Dan perusahaan ini perusahaan peternakan rupanya. Mereka punya begitu banyak ternak, dan itu yang menjadi ukuran kaya miskin waktu itu. Nah, ini ternak-ternak semua ada di padang penggembalaan. Dan selama itu ribuan ternak dibawa ke padang penggembalaan oleh mereka punya gembala. Mereka gembalakan ini ternak semua di dekat tempat tinggalnya pasukan Daud. Sehingga tanpa sadar, nah waktu itu Karmel itu jauh dari pusat pemerintahan. Tidak ada polisi, tentara yang bisa diminta bantuan. Di saat itu segala sesuatu bisa jadi sesuka-suka orang. Mau bahaya dari binatang buas, bahaya perampok ada. Ternak yang ribuan mudah sekali untuk hilang dan dicuri. Tetapi ketika mereka gembalakan dekat pasukan Daud, ada testimoni dari mereka bahwa selama kami gembalakan ternak ini dekat dengan pasukan Daud, maka pasukan Daud itu seperti tembok di sekeliling kami. Itu jadi benteng bagi kami, sehingga kami tidak pernah kehilangan satu ekor pun daripada ribuan ternak. Itu karena Daud dan pasukannya yang menjaga. Dan saudara tahu, itu yang kemudian disampaikan kepada ini. Tapi satu ketika musim pengguntingan bulu domba, itu musim pesta, saudara. Disambut baru. Jadi itu acara makan-makan yang luar biasa. Nah, ini kesempatan buat Daud. Daud kirim utusanlah kepada Nabal. Tanyakanlah kesejahteraannya, apa kabar, baik kok. Kalau baik, nah kau tolong lihat kami juga. Selama ini kan kami menjaga di sekeliling domba-dombamu. Perusahaanmu kan untung besar. Kalau kau rasa dapat manfaat dari kehadiran kami di situ, nah waktu kau senang, kau jangan lupa diri. Kau jangan senang sendiri, ingat kami juga. Jadi tolonglah ketika kau gunting bulu, itu domba-domba yang bulu-bulunya kau ambil, dagingnya kau bagi dengan kami. Karena kami ada sekitar 400 sampai 600 orang. Ini juga butuh makanan, tolong. Dan saudara tahu apa jawaban dari Nabal waktu itu? Dia bilang, siapa itu Daud, siapa itu Isai? Kenapa saya mesti ambil saya punya daging untuk bagi dengan mereka? Dia mati mereka, dia usir mereka. Begitu itu utusan pulang sampai kepada Daud, laporlah mereka. Nabal bilang begini. Daud santai saja. Manusia 400 ini kok masuk semua. Mereka sudah dilatih, di training untuk bertempur. Masalahnya tidak ada pertempuran. Nah ini kan sudah tinggal kayak tunggu dilepas. Jadi begitu Daud bilang, ayo sandang senjata. Kalau saudara baca dari ayat 1, itu begini. Ayo 400 orang sandang senjata. Malam ini kita ke sana. Dan tidak ada satu laki-laki pun yang boleh hidup sampai pagi. Itu perintah jelas. Sabu bersih. Kira-kira buat Nabal ini berita celaka atau tidak? Berita celaka. Masalahnya Nabal pesta dan mabuk. Orang yang sementara pesta dan mabuk kira-kira bisa dikasih informasi ini? Tidak bisa. Masalahnya kau mabuk, tapi kau lupa
Allah datang, Daud dengan pasukan sampai di sini, bukan kau yang kena gorok. Kami semua ini. Satu RT habis. Karena dengan pembantu-pembantu semua, masing-masing pembantu ada keluarganya juga. Ini satu RT kita habis. Lalu mereka sampaikanlah kepada Abigail. Lalu kemudian Abigail, kira-kira dia berunding tidak dengan Nabal lagi? Dia siapkan semua yang diperlukan. Yang dibutuhkan Daud dan pasukannya apa? Dia ambil roti, dia ambil minuman, dia ambil daging, ambil kue, dia siapkan semua, dia angkat ke sana. Dan sampai ke sana kemudian dia berlutut dengan muka sampai ke tanah. Dia berkata begini, Tuhan, kesalahan itu saya tahu. Dia satu suami di model memang begitu. Tapi tidak usah perhatikan dia, lihat saya bawa semua ya. Jangan sampai Tuhan kasih kotor tangan hanya untuk cari keadilan sendiri. Ada negosiasi di sini. Dan kemudian Daud terima, Daud dan pasukannya terima. Lalu Daud bilang pulang, saya terima pemberianmu, rencana untuk sabu bersih mata. Lalu kemudian pulanglah dia. Sampai di rumah betul Nabal masih mabuk. Dan firman Allah katakan begini, tidak ada satu patah kata pun yang diceritakan di Nabal. Lu mabuk-mabuk terus Pak. Nanti lu sadar lu serong. Ya kan ceritanya begitu. Besok pagi Nabal sadar. Begitu Nabal sadar baru dia omong. Saya tidak tahu dia omong apa. Mungkin dia bilang begini di Nabal. Lu utuh. Saya kalau tidak pergi sana, kalau tadi malam itu kau sumati tanpa saya. Bukan kau sendiri, ini satu rumah juga habis semua. Atau mungkin dia kasih tahu. Kau tahu tidak, kau mau gitu. Kau punya kambing, sapi, kau punya kue, semua saya bawa kasih Daud. Nah ini orang akan pelit. Begitu dengar semua bawa kasih Daud, nafas. Dikatakan tiba-tiba dia memang stroke nih Pak. Kaki tangan kaku semua. 10 hari. Okay. Ini satu cerita. Tapi saya duduk tadi malam, Tuhan apa yang saya bisa dapat dari cerita ini? Nah saya mulai dari ayat 2 dan ayat 3. Ini poin pertama. Tentang sebuah temuan. Tolong tampilkan ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon, dia punya perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, dia kaya sekali. 3.000 ekor domba, 1.000 ekor kambing. Dia ada di Karmel untuk pengguntingan bulu domba. Ini panen. Nama orang itu Nabal, nama istrinya Abigail. Nah ini ayat 3. Nama orang itu Nabal. Nabal ini artinya beban, bodoh. Saya sudah cek bahasa asli. Saya pikir-pikir ini bukan nama asli, ini nama julukan. Mungkin dari kecil dia mungkin waktu SD paling bodoh di kelas orang panggil dia Nabal. Karena saya pikir tidak ada orang tua, adakah di sini orang tua yang begitu melahirkan anak mau bikin dia punya dispenduk bikin akte kelahiran, tentang nama siapa? Bego. Saya tidak yakin ada orang tua mama bapak di sini yang kami siap nama. Dia nama bego, nama dia goblok. Dia pun faham nanti baru kita cari. Tidak. Bayangkan namanya Nabal. Nama istrinya Abigail. Saya search bahasa aslinya. Abigail itu artinya begini. Dia yang menjadi kesukaan sang ayah. Bayangkan. Anak ini jadi kesukaan sang ayah. Sangat disayangi, dicintai oleh ayah. Nah, saudara lihat gambaran laki-laki ini apa? Laki-laki itu apa tadi? Kasar, jahat, kelakuan. Terus yang perempuan bijak, cantik. Saya kira ini kombinasi yang unik. Tapi dia tidak pas. Dia tidak pas. Poin yang pertama saya dapat ini pasangan yang tidak sepadan. Pasangan yang tidak seimbang.
Saya bukan tipe orang yang suka lihat fisik, saudara. Tapi ini bicara tentang karakter. Nabal adalah seorang yang kasar. Buat orang seperti Nabal punya istri kayak Abigail itu anugerah, betul tidak? Betul tidak? Tuh, cari istri model begitu ya. Tapi buat Abigail, kira-kira dapat lagi model begini, ini anugerah atau musibah? Yang mau jadi Nabal siapa di sini? Bisa kepingin kayak Nabal. Tapi dia kaya. Dia kaya. Jujur saya dulu berpikir begini. Kok bisa-bisanya? Bayangkan sampai dia jadi janda saja, Daud masih kepingin sama Abigail. Abigail ini diceritakan dalam sejarah Israel sangat cantik sekali. Sampai jandanya juga dampak. Kok bisa? Orang yang cantik bijaksana. Kok bisa dapat suami yang kasar gitu? Yang karakternya jelek seperti begitu. Tidak peduli sama keluarga, tidak peduli sama istri, tidak peduli sama orang lain. Tapi kemudian saya dapati begitu. Zaman itu wanita juga tidak bisa pilih suami sendiri. Orang tua yang jodohkan. Saudara ingat waktu Abraham cari suami buat Ishak, ya kan? Sampai diambil dari kampung sendiri kan? Kayak begitu. Dan zaman itu orang tua yang pilih kasih. Jadi dapat model Nabal. Kalau dapat yang ganteng, bagus, kaya, puji Tuhan. Ya. Tapi kalau dapat tiba-tiba orang datang bawa muncul model kayak Nabal, ya sudah hari-hari. Ya. Berbuka seumur hidup. Sekarang saya mau kasih tahu, saya mau bawa ke sini. Hari ini kan tidak ada lagi main jodoh-jodohan. Karena jadi macongan sih banyak. Tapi orang tua yang paksa kau harus kawin itu kan tidak ada lagi. Tetapi kenapa hari ini masih ada begitu banyak yang punya nasib kayak Abigail? Datang kalau konseling, Bapak saya macam saya tidak tahan lagi Bapak. Kenapa masih ada Abigail zaman sekarang? Padahal pilih sendiri. Dengar baik-baik yang jombloan itu, yang sementara usia sudah mau menikah. Firman Allah berkata, jangan engkau jadi pasangan yang tidak seimbang. Jangan cari pasangan berdasarkan hanya karena dia kaya. Jangan hanya karena dia datang bawa expander. Bapak ya, zaman sekarang ini Pak, cinta memang buta Bapak, tapi kita sudah bisa bedakan mana Honda Jazz, mana Honda Beat Bapak. Ya, iya. Tapi saya mau kasih tahu saudara sekalian, anak-anakku, dengar baik-baik. Yang namanya harta itu bisa kita cari kemudian. Kalau kita hidup dekat takut akan Tuhan, pembelaan Tuhan ada. Cari itu barang bisa. Orang dari kekurangan kemudian berubah jadi punya, itu mudah. Mudah untuk berubah. Saya kasih tahu. Dari tidak punya berubah jadi punya itu mudah. Tapi karakter yang kasar berubah jadi lembut itu tidak mudah. Ubah punya dan tidak punya itu mudah. Kalau soal hati, saya kasih tahu. Sebagai hamba Tuhan yang melayani sekian tahun, konseling sekian tahun, yang tidak mudah itu ubah karakter. Ada begitu banyak wanita yang ketika berpacaran, cinta buta, lihat saja pokoknya gara-gara dia telepon tiap 5 menit, itu padahal tidak ada kerja sebenarnya. Saya sudah laki-laki kalau telepon tiap 5 menit tanya sumakan belum, itu laki-laki tidak ada kerja. Nah jangan-jangan kita hanya karena yang model begitu lalu kita pemantau buta semua pertimbangan. Memang saya pernah bilang juga,
Orang kalau jatuh cinta itu dia saraf ada yang putus. Pertimbangan tidak sempurna. Saudara butuh pertimbangan dari orang lain. Makanya kalau pacaran itu jangan sendirian. Kalau pacaran jangan cari tempati suku. Bawa itu pacarmu itu ketemu dengan keluarga, ketemu dengan teman. Setelah perkenalkan mereka, tanya mereka, menurut kalian dia bagaimana? Kenapa? Karena kau sendiri sarafmu lagi putus sendiri. Pokoknya semua baik habis. Itu butuh pertimbangan orang lain. Nanti orang lain yang kasih tahu. Kalau dia janji jemput dia dapat mati. Dia suka ngamuk tidak kalau kemudian dikritik yang membantu. Dia kasih tahu ini perlu diperbaiki. Dia tukang ngamuk atau bilang begini. Oh iya, betul ya. Karena saya dapati begini. Uang bisa dicari, rubah karakter susah. Itu sampai kita tumpang tangan, tumpang kaki juga susah. Itu kayak kalau celup di dalam waktu baptis itu saya celup agak lama berani. Susah begitu. Jadi saya kasih tahu kalau kita lagi cari pasangan, doa, minta Tuhan kasih pasangan yang seimbang, pasangan yang sepadan. Yang seimbang sepadan itu mulai dari ini, bukan sama-sama kaya, bukan sama-sama sarjana. Alangkah bagus kalau pendidikan sama, level sama, tidak timpang satu dengan yang lain, tidak. Tapi yang paling penting satu, imannya mesti sama. Jangan asal, saya juga Kristen, oke. Begitu tanya perkenalan, tanya dulu. Tahu Natal atau Lebaran? Natalan atau Lebaran? Saya Natalan. Jangan berhenti cek sampai di situ. Oh berarti Kristen? Ya. Tanya dulu. Manual booknya sama tidak? Sama dong. Baca tidak? Nah, itu lagi. Sebab kalau kita bilang saya juga Kristen, ke gereja tidak. Kalau tidak ke gereja, jujur saya beberapa kali harus konseling. Apa ya? Dulu saya masih satu gereja lama, saya rajin gereja. Dia ajak kita pergi ke gereja. Bapak sampai di gereja, dia sendiri tidak di gereja. Sorok saya di gereja terus. Ada suami seperti begitu. Ajak orang lain ke gereja, ikut sama dia. Saya laki-laki tahu sih. Aku punya tanggung jawab untuk menuntun istrimu untuk bertumbuh hidup tanpa kata. Saya kasih tahu istri saya dari gereja pula. Dan untuk bimbing dia butuh 7 tahun untuk kemudian tertanam di gereja. Tidak mudah. Tapi hari ini di bulan keluarga saya mau bilang begini. Saya bersyukur sama Tuhan untuk istri dan anak-anak yang saya punya. Saya bangga sama mereka. Saya diberkati sekali lewat mereka. Saya ditolong lewat mereka. Saya dibentuk di proses lewat mereka juga. Dan saya bahagia punya keluarga hari ini seperti itu. Saya berharap setiap jemaat yang diseruan seiring berjalannya waktu, seiring hari lepas hari, minggu lepas minggu, tahun lepas tahun, kita bisa berdiri dan berkata, saya bangga sama istri saya. Saya bangga sama suami saya. Saya bangga sama anak-anak. Anak-anak bisa berdiri dan berkata gini, saya bangga sama orang tua saya. Saya bahagia lahir di tengah keluarga ini. Saya ingin itu yang terjadi di tengah jemaat. Daripada kita teori-teori terus main di surga, terus turun sebentar. Pertanyaan saya hari ini, saudara bahagia enggak dalam rumah tangga hari ini? Saudara bangga enggak? Saudara bisa berdiri di hadapan orang untuk bilang, saya terima kasih bisa menikah. Mungkin ada suami-suami seperti Nabal yang saya bahagia punya istrinya begini. Saya yang korban. Saya berharap di dalam keluarga Kristen di tempat ini ada suami istri yang bisa berdiri bersama dan ada testimoni hari ini. Saya bersyukur sama Tuhan buat bertemu kita. Itu yang harus dilakukan. Saya bersyukur sama Tuhan.
bahwa dia istri terbaik, bahwa rumah tangga kami tidak sempurna, tapi dia suami yang baik, dia istri yang baik, dia orang tua yang baik, dia anak-anak yang baik. Coba yang datang suami istri itu tangan merayap sedikit, pura-pura tidak lihat kemana, muka ke sini tapi tangan merayap sedikit, pegang istri suami kita masih, tapi jangan merayap sana. Yang tidak mau yang datang sendiri banyak berdoa. Ya. Itu poin yang pertama. Keluarga ini kemudian seperti begini hasilnya karena mereka pasangan yang tidak seimbang. Saya berdoa mulai hari ini cari pasangan yang seimbang. Pasangan yang seimbang dinilai dengan seimbang. Seimbang. Hidup takut Tuhan. Kenapa penting sekali orang bangun rumah tangga cari pasangan yang hidup takut Tuhan seimbang? Rumah tangga siapapun, mau anak Tuhan bukan anak Tuhan, satu ketika pasti berhadapan dengan masalah. Tidak ada rumah tangga yang tanpa masalah. Oleh sebab itu penting punya pasangan takut akan Tuhan. Kenapa? Ketika saudara berdua takut akan Tuhan, Tuhan ada di tengah. Lebih mudah untuk kemudian menghadapi masalah berdua daripada kita punya pasangan tidak takut Tuhan, suami tidak takut Tuhan, istri tidak peduli Tuhan. Begitu ketemu persoalan, masing-masing cari jalan sendiri-sendiri. Masing-masing angkat kunci motor sendiri, kunci mobil sendiri, satu ke utara, satu ke selatan. Ketua Komsel cari sendiri. Tapi kalau dua-dua takut akan Tuhan, baru ada sedikit masalah, masih telepon ketua Komsel, telepon Bapak Gembala, Bapak kan butuh besar, Bapak kan butuh kasih. Yang berikut kita lanjut, terus. Oke, saya percepat. Nah, poin yang kedua, rumah tangga ini kemudian bisa diselamatkan. Orang-orang dalam rumah bisa diselamatkan. Memang akhirnya nambah mati juga. Tapi minimal sebagian besar diselamatkan karena ada bijaksananya Abigail. Nah, saya melihat begini. Ketika bujang itu bilang begini, kau tahu tidak? Itu Daud sudah datang dari sana, 400 pasukan dengan satu komitmen, tidak ada satu laki-laki pun hidup sampai mati. Saudara, itu dari Karmel datang dari Padang masuk ke kota itu tidak lama. Itu sebenarnya kita berpacu dengan waktu. Tapi dalam tempo singkat, waktu mepet, Abigail bisa berani ambil keputusan cepat untuk selamatkan keluarga. Dia tidak kemudian lari ke sana kemudian aduh ini bagaimana, tidak. Dia berdiri di situ. Dia tahu Nabal tidak bisa diandalkan, tapi di saat seperti itu dia ambil keputusan cepat. Ini yang harus saya lakukan. Karena gini, ketika orang kenali ini masalah, ini solusi, dia tidak perlu kemudian bikin hal yang tidak perlu. Kadang kita ini begitu ada masalah sedikit, dramanya kan yang banyak. Heboh dulu nanti selesainya belakangan. Pokoknya kita bikin heboh gitu. Biar semua orang tahu. Kenapa tidak cari solusi? Daripada saudara kasih naik di Facebook, daripada saudara kasih naik status di Instagram, mending cari hamba Tuhan yang saudara bisa percaya. Dukung saudara dalam doa. Kasih saudara nasihat yang baik. Yang saudara tahu dia punya empati bagi saudara dan dia bisa dipercaya pegang rasa. Itu yang dilakukan Abigail. Dia siapkan apa yang Daud perlukan. Saya mesti ketemu Daud. Dia ketemu dengan Daud. Negosiasi bisa keluarga yang diselamatkan. Nah, saya mau katakan begini, buat kita istri-istri di GBI semua bertindak seperti itu. Kadang ada waktu-waktu ketika suami-suami tidak bisa menjalankan tugas mereka sebagai kepala keluarga, pengambil keputusan, sebagai imam dalam rumah. Di saat seperti itulah para istri mesti berdiri menggantikan suami. Saudara tidak bisa maksa bodoh.
Ada istri-istri yang pekaris. Saya punya suami tidak bisa pimpin kami untuk berdoa. Saya punya suami tidak peduli supaya anak-anak ini seperti apa. Harus ada istri-istri yang berani berdiri jadi imam dalam rumah. Panggil anak-anak. Bukan pakai itu waktu untuk, memang kau bapak seperti itu. Memang kau bapak brengsek, total memang. Bukan begitu cara. Bukan provokasi anak-anak benci kepada bapaknya. Kasih tahu kasihan bapak dan saya. Demam tuh bapak tidak dikunci baik saya. Kita doakan ini bapak. Doakan bapak. Orang sakit bisa sembuh, dia kunci baju bisa diperbaiki. Kita tolong yang bisa rubah cuma Roh Kudus. Mari kita satukan hati berdoa. Janganlah pakai pahitan di anak-anak. Doakan Tuhan. Itu yang dilakukan. Dan hebatnya poin kedua, dia melakukan itu dalam diam. Bayangkan waktu dia persiapkan itu, satu kata dia tidak sampaikan kepada Nabal. Waktu pulang pun satu kata pun dia tidak sampaikan. Tapi pekerjaan, tugas, tanggung jawab sebagai istri dia sudah buat semua. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Abigail sudah dilakukan oleh para istri di tempat ini. Ada amin? Suara istri-istri. Saya percaya banyak istri-istri sudah lakukan itu di tempat ini. Nah, tolong para suami, hargai para istri. Belajar hargai. Kalau kau pulang dari kerja, kalau lihat itu kursi masih ada di tempat, meja masih ada di tempat, makanan masih ada di tempat, artinya rumah ini ada yang atur, ada yang pelihara, ada yang rapikan. Kalau mereka kerja dalam dia, belajar dihargai. Mereka bukan propertimu. Mereka punya kepribadian sendiri. Sama seperti kamu punya hobi, punya kehendak, mereka juga punya. Kalau nasihat mereka ada, tolong didengarkan. Meskipun mereka istri bukan kepala, engkau yang kepala. Tapi ketika mereka kasih nasihat, tolong dengarkan. Sebab kalau tidak dengar terus menerus, nanti jadi batu kenapa? Begitu dikasih tahu firman Allah, maka dia membantu. Bukan berarti saya doakan kamu laki-laki ini kita kemudian jadi kaku semua, bukan. Tapi saya takut kalau nasihat tidak didengar. Yang membantu itu hati, kepedulian, kepekaan terhadap istri, menghargai mereka habis. Nah, bayangkan kalau istrimu cuma di rumah. Kalau dia seorang wanita karir, dia kerja di rumah, kok tidak pernah hargai dia, tidak pernah puji dia. Begitu dia di luar, ada orang yang hargai dan puji dia. Lalu kemudian dia menjadi sungai lahir gara-gara dipuji. Jangan salahkan. Saya cuma mari kita, ini kesempatan sepanjang 1 bulan kita evaluasi rumah tangga kita semua. Kita evaluasi apakah kita sudah ada. Yang berikut terakhir sudah ada dia waktu itu macam-macam 1 tahun kami dapat tunjukkan tenang di sana juga selesai. Saya tahu ada dulu di sini itu dalam hati sebentar saya ke rumah ini yang pertama siang makan malam dulu misalnya. Tenang dilakukan. Dan bapak itu wajar itu bapak. Tapi mari kita lihat sebentar. Kita lihat ayat 23 dari pembacaan ini. Ketika segeralah dia turun dari atas keretanya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan muka sampai ke tanah. Bayangkan istri seorang pengusaha besar, pengusaha kaya, ketemu dengan Daud turun kemudian sampai mukanya rata, memohon begitu rupa, hanya untuk keselamatan keluarga. Apa yang saya dapat? Ada istri-istri yang mau berkorban untuk keluarganya untuk kembali. Dia mau berkorban. Biar saya sajalah Tuhanku yang tanggung kesalahan.
Ini yang firman Tuhan katakan di dalam Amsal. Dia bilang begini, Amsal 14 ayat 1, ayat terakhir kalau tampilkan. Perempuan yang bijak mendirikan hidup, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangan sendiri. Kadang rumah tangga kita kayak kena gempa, tapi perempuan bijak akan menjaga bagaimana rumah tangga ini kuat dan utuh. Tapi perempuan yang bodoh sudah meruntuh, sudah bersetan. Itu kata tidak boleh ada dalam keluarga. Kesimpulan kita untuk menutup khotbah hari ini, saya catat ada beberapa. Satu, dengar baik-baik, tidak ada keluarga yang sempurna, termasuk keluarga gembala. Tidak ada satu keluarga pun yang sempurna. Dalam perjalanan keluarga pasti ada masalah. Masalah itu biasa. Masalah itu biasa. Tapi bagaimanapun hebatnya terpaan masalah dalam keluarga, perhatikan baik-baik ini. Keluarga itu layak untuk dipertahankan. Gempa model apapun menghadapi keluarga, dengar baik-baik. Rumah tanggamu terlalu berharga untuk dipertahankan. Pertahankan. Perlu korban apa? Harga diri jadi, ego jadi. Kadang dia membuat rumah tangga rusak, tidak bisa dipertahankan. Saya kan laki-laki. Sebelum kawin kamu, saya bilang mama jamin saya, mereka terlalu sayang saya. Nah, kadang-kadang bahasa-bahasa ini tidak mau mengalah satu dengan yang lain. Tanggung jawab memperhatikan, mempertahankan rumah tangga itu bukan cuma tanggung jawab satu orang. Dengar baik-baik, itu tanggung jawab semua. Istri punya tanggung jawab yang sama, suami punya tanggung jawab yang sama, anak-anak punya tanggung jawab yang sama. Kalau ada mertua yang juga tinggal dengan anak-anak, Anda punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga rumah tangga. Jangan kompor, jangan jadi provokator. Tapi bagaimana menenangkan mereka. Ini yang saya bisa sampaikan. Saya berharap jemaat di Wisma tambah dewasa dalam berkata. Amin. Tuhan Yesus.